kita di Romo Kudus. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Eldi Rudi. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur masih bisa mengikuti sama-sama persekutuan di Koramdio ini, ibadah sejati yang seharusnya memang membuat kita semakin hari semakin menjadi Kristen yang sejati. Saya memberikan judul pengajaran pagi ini, merawat hati nurani. Pengajaran ini harus diulang-ulang dan setiap pengajaran firman pun harus selalu diulang-ulang karena itu perintah Tuhan dan cara Tuhan mengingatkan kita, menanamkan kebenaran-kebenaran firman-Nya yang kadang-kadang karena dosa, karena kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Allah itu terkikis, terlupakan, bahkan dibuang oleh anak-anak Tuhan yang tidak merawat kehidupan rohaninya. Oleh karena itu, saya memberikan judul merawat hati nurani. Sesungguhnya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, hati nurani itu harus dirawat karena hati nurani sekali waktu bisa kotor dan kalau dibiarkan bisa menjadi mati. Tetapi hati nurani juga bisa dibersihkan senantiasa. Saya memberikan sebuah ilustrasi atau cerita nyata. Seorang penari legendaris disebut maestro, ya, penari yang luar biasa. Dia seorang tokoh yang dianggap berkompetensi menampilkan berbagai tarian yang dia bisa lakukan. Terutama tokoh ini suka menggunakan topeng. Ia tampil dengan terampil, dengan gerakan-gerakan yang bermacam-macam, dilatar belakangi dengan tokoh yang ditampilkan lewat topeng yang dia gunakan. Nah, itu ada yang menulis itu namanya di tokoh yang saya ceritakan itu. Ya, betul. Gerak-geriknya itu selalu disesuaikan dengan karakter topeng yang dikenakannya. Ya, terkadang gerakannya menjadi lemah lembut, lemah gemulai. Jika topeng yang dikenakan itu karakter menunjukkan seorang yang lemah lembut dan penuh pesona. Namun terkadang ia lincah dan begitu sigap jika topeng yang digunakan itu memancarkan kepribadian seseorang yang keras dan mungkin juga kasar dalam tindakan. Tapi di lain kesempatan dia berperilaku dengan gerakan-gerakan lucu ketika topeng yang digunakan berkarakter misalnya badut gitu ya. Kadang-kadang dia juga menggunakan dua topeng, teman-teman, di depan dan di belakang, sehingga karakternya di depan dan di belakang itu dia mudah mainkan secara berbeda, bertolak belakang. Nah, tari topeng yang dimainkan oleh atau yang dikenakan oleh penari maestro ini, ya, itu di atas panggung. Dan itu sesuatu yang wajar, itu dianggap sesuatu yang luar biasa, patut dihargai, karena itu sebuah keahlian apapun yang dia tampilkan. Tidak ada sesuatu yang membuat penonton menjadi syak atau menilai negatif. Tapi Bapak Ibu teman-teman, jika topeng yang digunakan itu dalam kehidupan sehari-hari, nah ini yang disebut munafik. Ya. Dan kalau dalam keseharian anak Tuhan masih banyak menggunakan topeng, di rumah beda dengan di kantor beda dengan yang di gereja beda dengan keseharian, ini artinya
menggunakan topeng dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sangat merusak. Pada akhirnya salah satu adalah hati nurani. Jangan kita bersembunyi di balik topeng yang membuat hati nurani kita menjadi kotor dan mati atau rusak. Ya, jangan menggunakan topeng. Kadang orang terlihat lembut, padahal sebenarnya dia menutupi kekerasan hati. Ada yang menggunakan topeng kasih, tapi dia sebenarnya sedang menutupi kebencian. Ada yang bertopeng tenang dan damai, sebenarnya dia sedang menutupi amarah dendamnya. Ada yang menggunakan topeng yang nampak orang ini jujur, tulus, tapi sebenarnya sedang menyembunyikan strategi atau niat palsu, ketidaktulusan, dan seterusnya. Nah, kalau kita terus membiarkan diri kita, andai kata jika ada di antara kita yang seperti itu akan merusak hati nurani kita. Oleh karena itu, kita harus diingatkan agar kita hidup dengan hati nurani yang terawat. Sehingga saya beri judul merawat hati nurani. Mari saya mengajak teman-teman kita membaca dua ayat pendahuluan. Dua ayat pendahuluan ada dalam Kisah Rasul 23 dan Kisah Rasul 24. Perlu kita ketahui, Kisah Rasul 23 dan 24 ini bersambung kisahnya untuk tokoh yang sama, yaitu Rasul Paulus, dan untuk persoalan atau case yang sama. Dia didakwa, dia dihakimi, dan sampai dia dituduh dan difitnah, dan berhasil dijatuhi hukuman, dan dia mencoba naik banding. Nah, dalam kondisi dihakimi, difitnah, dituduh, ya, dan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, dan sampai dia naik banding dalam masa menjalani hukuman. Dua ayat ini dia ucapkan di pasal yang berbeda, tetapi di dalam kurun kisah yang sama atau konteks yang sama. Kisah Rasul 23 ayat 1, sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Lalu pasal berikutnya, di mana Paulus berada dalam posisi dihukum dan naik banding, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Rupanya untuk menjawab pertanyaan, tuduhan, fitnah, dan untuk membela diri, karena memang harus membela diri pada waktu yang tepat, Paulus menekankan tentang hati nuraninya. Dan pada selanjutnya pengajaran-pengajaran firman yang disampaikan Paulus pada jemaat-jemaat yang digembalakan dan dikunjunginya, kepada Filipi, Kolose, Efesus, Galatia, Roma, dan lain sebagainya, isu atau topik pengajaran tentang hati nurani menjadi salah satu pengajaran yang favorit. Ya, ini yang penting kita pahami latar belakang dua ayat pendahuluan ini, Kisah Rasul 23 dan Kisah Rasul 24. Teman-teman, pengajaran tentang hati nurani ini dalam Alkitab banyak dimunculkan. Sadarkah kita bahwa hati nurani itu bagian yang penting, bahkan sangat penting, yang harus kita rawat dalam kehidupan kita? Sebab hati nurani itu kan berfungsi seperti alarm dan juga seperti guru atau pengarah dalam diri manusia. Kalau salah, alarmnya peringatan berbunyi. Kalau kita mau bertindak, hati nurani bisa mengajari kita. Ya. Peringatan itu penting untuk dibunyikan oleh nurani kita. Tapi sayang, bukan banyak ya, tetapi beberapa orang yang saya tahu
itu mengabaikan hati nuraninya dan terus melakukan dosa, dan akhirnya hati nuraninya kotor dan mati. Nah, sama dengan halnya teman-teman, dosa kalau dilakukan berulang-ulang, sekali atau pertama dilakukan, itu ada rasa bersalah dan menyatakan hal yang dia lakukan memang salah. Tapi kalau itu diulang-ulang berkali-kali, maka lama-kelamaan tidak ada lagi kemampuan untuk menilai. Ya, akhirnya yang tadinya salah dan buruk dianggap biasa, bahkan ekstrim menjadi sebuah kebenaran bagi dirinya dalam konteks tertentu yang dia anggap itu sudah biasa bagi dia. Nah, kehilangan kepekaan untuk mendengar Tuhan berbicara itu juga akibat dari hati nurani yang mati, yang diawali dengan kotor karena tidak dirawat. Nah, oleh karena itu kita perlu merawat hati nurani kita. Secara psikologi juga, contoh adalah seseorang tidak lagi merasa cemas setelah dia berbuat jahat, misalnya menyakiti temannya dengan perkataan, mengecewakan suami, istri, atau orang tua. Tidak lagi merasa galau, tidak lagi merasa cemas, bahkan ketika seseorang melakukan pembunuhan. Dan ini secara psikologi sangat bisa dijelaskan mengapa begitu. Dan secara rohani maupun secara psikologi itu bisa dihubungkan dengan kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran yang dilakukan berulang-ulang, sehingga perasaannya menjadi hilang karena tidak lagi terhubung dengan nilai-nilai sosial ataupun relasi sosialnya rusak. Secara psikologis itu bisa dijelaskan, dan juga secara teologis itu sangat-sangat jelas dalam Alkitab. Contoh yang lain, misalnya seorang psikopat ya, yang bisa mengatakan nilai-nilai kebenaran, tapi dibaliknya dia sehari-hari nyakiti hati orang atau melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan norma nilai yang banyak orang anggap benar. Bahkan dirinya bisa menjadi penceramah, tetapi sebenarnya dia seorang psikopat. Penceramah yang baik, kebenaran yang diceramahkan, tapi perilakunya adalah perilaku yang bertentangan. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman membaca ayat, ada beberapa tokoh yang terkenal. Saya tidak bicara agamanya, tapi saya bicara tentang kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Albert Einstein berkata begini, "Jangan lakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani, walaupun negara memintanya." Mahatma Gandhi bilang, pengadilan di atas negara adalah pengadilan hati nurani. Ada pepatah Cina yang mengatakan hati nurani yang murni adalah perlindungan diri yang baik. Nah, pepatah atau perkataan tokoh-tokoh dunia ini selaras dengan firman Tuhan, sekalipun mereka tidak hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi hati nurani itu tidak bicara agama. Hati nurani itu adalah nilai-nilai yang dianut, yang berbicara dalam diri seseorang. Mari kita membaca nats utama perihal merawat hati nurani. Kisah Rasul 4, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 20. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul," ya, perhatikan itu, "sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus." Dari ayat ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus sebenarnya sedang mengingatkan jemaat di kota Efesus agar mereka mempraktekkan hidup sebagai manusia baru dan tidak
hidup dengan pola perilaku manusia lama yang selalu membuahkan dosa dan kenajisan. Mengapa ayat ini perlu ditampilkan dan mengapa isu tentang perasaan yang telah tumpul dan perilaku-perilaku manusia lama yang bertentangan dengan kehendak Allah ini dimunculkan oleh Rasul Paulus? Karena memang ayat-ayat seperti ini harus selalu diingatkan kepada pendengarnya, kepada kita semua, supaya kita menyadari bahwa ada hal yang perlu kita perhatikan dalam perasaan kita, yaitu nurani, ya, supaya kita tidak menjadi kehilangan ketajaman, kepekaan, ya, sensitivitas nurani kita terhadap hal yang bertentangan dengan firman Allah. Sebuah pembanding atau analogi, cara yang mudah untuk melihat fungsi hati nurani. Contoh misalnya seorang remaja untuk pertama kali menggunakan narkoba misalnya. Pasti dia tahu itu adalah akan merusak dirinya. Itu akan membuat dia ketagihan. Karena itu sudah menjadi satu pengetahuan umum, common sense. Tetapi bagaimana dengan hati nuraninya? Pasti juga akan memberitahu, pasti akan berbicara kalau narkoba itu pertama kali dia pakai. Ya. Namun teman-temannya, kalau dia dalam satu komunitas, terus mendorong dia untuk terus memakai lagi, lalu mulai menanamkan nilai-nilai yang lain, yang membuat pada akhirnya dia menjadi suka karena dia juga ingin diterima oleh teman-temannya. Maka dia menggunakan 2-3 kali dan terus-menerus narkoba secara rutin. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, teman-teman? Pasti pada akhirnya dia mengesampingkan suara hatinya. Ya, dia mulai mengendalikan suara hatinya. Dia mulai menekan kendali suara hatinya. Suara hatinya mulai lemah dan mati. Dia menjadi kehilangan sensitivitas. Lalu lain kali ketika dia mengkonsumsi lagi yang lebih besar, bahkan melakukan tindakan yang selaras dengan tindakan kenajisan akibat kehilangan daya pikir yang baik dan nurani yang hidup, maka anak ini akan melakukan dengan tenang saja dan dia tidak punya rasa bersalah. Ini penting sekali analogi ini untuk kita semua pahami, karena hati nurani itu sekali waktu akan rusak kalau tidak dirawat, dan berjalan dengan waktu itu akan justru mengajarkan hal yang salah karena nuraninya memang sudah rusak atau kotor. Jadi hati nurani tidak bisa menjadi patokan satu-satunya. Oleh karena itu teman-teman, Bapak Ibu, jangan suka ngomong perasaan saya menuntun saya begini, saya merasa Tuhan bicara. Tunggu, hati-hati yang kayak begitu. Ya, kalau hari-hari kita tidak hidup dalam kebenaran yang hakiki, kalau kita tidak ketat menjaga hati kita, perasaan kita, maaf ya, saya sebagai hamba Tuhan, ya, sering kali mendengar orang berdoa, bersaksi, bahkan hamba Tuhan berkhotbah, saya merasa Tuhan membimbing. Saya tidak yakin itu selalu Tuhan yang membimbing. Ya, bisa saja kebetulan karena moralnya baik, atau karena saat itu sedang dia hidup dalam kondisi kejiwaan yang baik. Jadi tidak mudah kita bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tunggu dulu siapa dan bagaimana kehidupannya. Baik, sekarang saya masuk kepada inti pengajaran. Bagaimana cara kita merawat atau memeriksa hati nurani kita? Sehingga ketika kita bicara, saya dengar suara Tuhan, saya dipimpin Roh Kudus menegur, Tuhan bicara, itu kita benar mengalami memang Tuhan yang menegur, Tuhan yang bicara, Roh Kudus yang memimpin, dan betapa indahnya kalau hidup kekristenan seperti itu. Tapi maaf ya, saya sudah memeriksa beberapa orang, bahkan kadang saya menggunakan kata saya mendengar suara Tuhan, itu sebenarnya manipulatif. Ya, itu adalah manipulasi rohani.
yang sebenarnya Tuhan tidak bicara. Kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Yeremia beberapa kali menyatakan bahwa aku tidak bicara, tapi nabi-nabi palsu itu saja yang menggunakan namaku untuk menyatakan hal yang mereka inginkan, tapi bertentangan dengan firman Allah. Jelas sekali, ya. Baik, cara yang pertama adalah, nah ini, sesuaikan hati nurani dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu atau firmanmu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Versi terjemahan yang lain berkata, aku telah banyak merenungkan firmanmu dan menyimpannya di dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Jadi aspek yang penting dalam merawat hati nurani kita adalah selalu menanamkan firman Tuhan dalam diri kita. Selalu menyesuaikan perasaan kita. Dengar ya teman-teman, perasaan kita yang seringkali banyak saya mendengar ini. Orang-orang mengatakan saya mendengar suara Tuhan, saya mendapat tuntunan Tuhan. Maaf, keseharian kita itu jauh lebih penting daripada momen tertentu ketika kita sedang saya mengatakan euforia dalam persekutuan ibadah, lalu kita mulai jatuh dalam perilaku yang menyimpang, yaitu memanipulasi perasaan kita dengan memberikan cap saya mendengar suara Tuhan. Kalau hari-hari kita hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, boleh kita bisa yakin bahwa itu suara Tuhan, karena firman Tuhan yang menguasai kita. Tapi maaf ya, kalau hari-hari kita bertentangan, perkataan kita, perilaku kita, pola pikir kita, perasaan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan berani-berani bicara Tuhan bicara lewat saya, Tuhan menuntun saya. Ya, bagi orang yang ngerti teologi, bukan menghakimi, tetapi tahu siapa orang itu, maka itu adalah omong kosong semua. Ya, jadi hati-hati, cocokkan hati nurani kita selalu dengan firman Allah. Jadi patokan kita hari-hari kita apa? Firman Tuhan, bukan perasaan kita. Itu. Patokan hidup kita apa? Firman Tuhan, bukan suara hati kita. Suara hati kita boleh dijadikan patokan kalau patokannya berdasar pada firman Allah. Ya, jadi jangan menjadi salah mengerti bahwa hati nurani, perasaan itu menjadi ukuran paling penting. Nah, yang paling penting jadi ukuran adalah firman Tuhan. Contoh ya, saya kadang mendengar beberapa anak Tuhan ngomong begini, luar biasa ya, saya ikut ibadah di gereja ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Tunggu dulu, ngomong seperti itu faktanya apa? Bisa nggak dia menjelaskan apa latar belakang atau alasan dia ngomong saya merasakan hadirat Tuhan? Ya, ini hal-hal yang kadang-kadang kayak rohani tapi tidak membangun sama sekali. Contoh lain, ya ini sebuah analogi atau sebuah perumpamaan ya. Kalau seseorang yang tidak biasa hidup dalam gereja yang beraliran menekankan bahasa roh, gereja yang biasa membiarkan jemaatnya berbahasa roh dengan keras-keras, bahkan mengajak, lalu seseorang yang tidak, bahkan mungkin bukan hanya tidak biasa, tidak mengerti dengan bahasa roh, masuk dalam persekutuan itu. Coba Anda bisa jawab tidak? Dia sejahtera enggak? Teman-teman, kira-kira boleh buka mic. Sejahtera enggak mendengar kumpulan itu berbahasa roh kencang-kencang begitu? Iya, tidak. Ini ada salah satu yang menjawab, tidak. Lalu apakah tidaknya itu jadi ukuran bahwa berbahasa roh sama-sama itu menjadi salah? Atau sebaliknya, orang yang tidak ada dalam kumpulan itu orang luar tapi sudah biasa berbahasa roh, lalu masuk dalam kumpulan yang ramai berbahasa roh, apakah dia kehilangan damai sejahtera? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena dia biasa berbahasa roh. Lalu apakah perasaannya bisa jadi ukuran? Juga tidak. Jadi hati-hati. Ya, hati nurani itu penting sekali untuk kita rawat.
Karena dia bisa membimbing kita kepada kebenaran, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam kepalsuan. Nah, makanya sesuaikan senantiasa hati nurani kita dengan firman Tuhan. Bagaimana hati nurani ini bisa sesuai dengan firman Tuhan? Ya, hidup sehari-hari harus dengan firman Tuhan, pelaku firman. Itu yang pertama. Cara merawat yang pertama. Cara merawat yang kedua adalah jangan tunda. Ya. Jangan tunda. Jangan menunda. Kata lain, segera mengaku dan bereskan dosa dengan tulus. Tulus, kata tulus diksi. Diksi yang saya pilih, tulus ini penting. Karena ada orang yang, maaf ya teman-teman, mengaku dan membereskan dosa tidak tulus. Tricky. Dia seperti orang mengaku dan membereskan dosa supaya diterima oleh komunitasnya lagi. Supaya tidak dianggap pendosa lagi. Padahal dia sebenarnya tidak segenap hati mengaku dosa dan membereskan. Dia terlihat mengaku dan membereskan, tapi sebenarnya tidak dengan tujuan yang murni. 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan bahwa jika mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mengaku dosa itu membersihkan nurani. Tentu mengaku yang tulus ya, bukan manipulatif atau manipulasi, atau demi diterima orang, dinilai orang baik, padahal sebenarnya dia tidak tulus. Tapi kalau tulus, pengakuan dosa itu membasuh hati nurani kita dan mengembalikan hati nurani kita kepada kebenaran. Teman-teman yang rajin pelayanan di Koram Deo dan ikut ibadah mesbah Koram Deo ini bagus sekali ya. Karena Anda sering mendengar doa, nilai-nilai rohani, firman ya, termasuk doa yang mengajak untuk mengaku dosa. Bagus. Tapi lakukan dengan tulus ya, teman-teman. Bukan tadi yang mimpin perjamuan kudus, bagus sekali itu. Ya, minta ampun kalau perjamuan kudus ini kami lakukan hanya rutinitas, tidak ada makna, hanya sebagai kewajiban. Bagus itu, pengakuan itu. Dan biarlah pengakuan itu juga menjadi pengakuan kita semua dan kita lakukan dengan tulus. Kadang kita ikut perjamuan kudus, kayak melakukan makan sarapan pagi, siang, sore, malam aja. Nggak ada makna, hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya perjamuan kudus setiap hari itu harus selalu dipandu dengan kebenaran. Jangan hanya menjadi satu bagian dari liturgi ibadah. Ya, hati-hati. Nggak akan ada makna. Nanti kita bisa kecewa sendiri dengan liturgi kita atau perjamuan kudus khususnya. Kalau tadi saya hubungkan dengan doa yang disampaikan oleh yang memimpin perjamuan kudus itu. Bagus sekali itu. Oke, Ibrani 9 ayat 14 bilang, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh kekal ya, mempersembahkan dirinya yang tak bercacat kepada Allah, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang membawa maut, sehingga kita dapat mengabdi kepada Allah yang hidup. Jadi mengaku dosa itu membuat nurani kita dibasuh dengan darah Yesus ya. Dan juga Alkitab katakan dalam surat Yohanes pasal 15, engkau bersih karena firman Tuhan. Dibersihkan dengan firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan, ada darah Yesus yang membasuh kita. Makanya penting sekali selalu cocokkan diri kita dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan tunda mengaku dan membereskan dosa. Dengan catatan, dengan tulus. Beberapa orang menunda mengatasi rasa bersalah. Syukur ya masih punya rasa bersalah. Tapi sayang menunda membereskannya. Dia pikir ini akan beres dengan sendirinya. Enggak, teman-teman. Saya ini sudah membuktikan orang-orang yang counseling itu sebenarnya berawal dari rasa bersalah yang tak dibereskan. Dan itu kejadian bahkan puluhan tahun yang lalu. Karena tidak mengerti atau mengerti karena sulit mengaku lalu mengabaikan,
dipikir itu akan beres sendiri. Tidak. Menunda membereskan, menunda mengakui dosa dan menunda membereskan mengakui rasa bersalah itu hanya memupuk kesalahan dan dosa-dosa yang lain dan pada akhirnya akan menghancurkan hidup seseorang. Emosinya menjadi tidak stabil, akan merembet kepada persoalan-persoalan lain, dia akan sensitif dengan harga diri yang diganggu oleh perkataan pasangannya, marah tiba-tiba terhadap istri, marah tiba-tiba terhadap anak. Itu sebenarnya bisa dicari akarnya. Kenapa bisa tiba-tiba? Itu salah satu adalah problem emosi yang sudah tidak bisa dikendalikan akibat salah satu akarnya adalah dosa yang tidak segera dibereskan. Rasa bersalah yang tidak segera dibereskan, orang akan cari pembenaran. Itu adalah dalam teori perilaku psikologis disebut defense mechanism. Ya, DM. Defense mechanismnya adalah marah untuk menunjukkan bahwa dia punya perlawanan. Sebenarnya itu adalah satu bentuk dia tersinggung, ya. Dan ini persoalan psikologis dan teologis, teman-teman. Persoalan hati nurani ini. Jadi kita jangan pandang remeh ya keseharian kita. Anda 161 peserta ini atau 161 akun mendengar pengajaran ini, respon Anda kayak apa? Ya, Anda jualan sehari-hari, lalu manipulasi harga, berdusta. Sudah nggak menyadari itu adalah dosa dan merusak nuranimu? Contoh ya, saya pernah memberikan contoh kalau nggak salah di pengajaran yang lain di Koram Bio ini juga. Pedagang, ya dia modalnya 50.000, dia buka harga 200.000. Untungnya 150.000, 150%. Lalu si pembeli menawar, dengan menawar 100.000. Dia sudah untung. Dia udah untung 100%. Tapi demi mendapat keuntungan yang besar, pedagang ini dan tidak jarang itu adalah aktivis gereja, ya, pendeta bahkan yang punya bisnis, dia bisa bilang gini, oh sorry Ci, jangan ditawar segitu, ini ndak ada untung. Dalam bahasa Chinese-nya orang dagang tuh biasa suka ngomong gini, bocuan Ci, ini tusonya penjualnya tuso nggak dapat cuan ini wo, gitu ya. Saya nggak dapat untung ini, modalnya aja berapa. Padahal modalnya cuma 50.000. Tapi dia dengan mudah berbohong. Jangan ditawar 100.000, bocuan. Nanti kalau itu dibiasakan kalimat itu, dia bisa bocuan sungguhan ya. Tuhan akan hajar orang-orang yang kayak begitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Cepat mengaku, cepat bereskan. Karena rasa bersalah yang dibiarkan itu bisa membuat seseorang bingung dengan perilakunya sendiri, sehingga dia tidak tahu mengapa dia begitu. Nanti pada ujung-ujungnya rusak hidupnya kayak begitu, sehingga dia tidak ngerti kenapa aku berperilaku kayak gitu. Dia jadi orang bingung. Kenapa? Karena sudah terbiasa membiarkan dosa, dan dosa itu tidak lagi menjadi persoalan. Hati-hati ya. Yang ketiga, terakhir, bagaimana cara merawat dan memeriksa hati nurani. Salah satu, jangan putus atau jangan menjauh dari persekutuan dengan Roh Kudus. Saya suka mengajari jemaat untuk bergumam. Bergumam itu berkata-kata di dalam perasaan, tidak terdengar orang lain. Kadang diri sendiri pun tidak mendengar, tapi bisa berkata-kata terdengar tapi pelan di telinga kita sendiri. Kita sendiri yang mendengarnya, lirih. Ya, speak under your breath, itu berbicara di dalam batin. Saya sering ajarkan jemaat, contoh yang paling sederhana, berbahasa roh. Ya, dan kita sadar kenapa kita berbahasa roh. Kita sedang kontak dengan Roh Kudus. Kita sedang terhubung dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan kita ucapkan, lalu bahasa-bahasa agamis dalam konteks kekristenan, misalnya, oh haleluya, oh puji Tuhan, Yesus, darah Yesus. Itu boleh Anda ucapkan dengan sadar, sengaja, secara intensional. Untuk apa?
untuk Anda terus menjaga persekutuan dengan Roh Kudus. Ayo lakukan itu. Kalau Anda bayangkan ya, kalau Anda bisnis, kalau Anda sedang akan menyelesaikan masalah, atau Anda sedang berperkara di ranah pengadilan, Anda berbahasa roh, Anda mengucapkan kalimat-kalimat kekristenan, yaitu Roh Kudus tolong saya, oh bahasa roh, lalu Anda mulai nyembah Tuhan dalam suara yang pelan. Ini kesengajaan yang bagus. Biasakan teman-teman, biasakan. Ya, ini akan menolong Anda tidak menyimpang. Kalaupun menyimpang tidak terlalu jauh, Anda bisa cepat kembali karena Anda selalu terhubung dengan Roh Kudus. Ya, ada firman, ada Roh Kudus, dan ada darah Yesus yang membasuh kita. Saya masuk pada bagian penutup. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, karena itu akibatnya apa? Kandaslah imannya. Hati-hati, hati nurani yang tidak dirawat, itu ujungnya salah satunya adalah imannya rusak, selain kehidupan mentalnya, relasinya, kepribadiannya rusak. Ayat yang lain 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang, perhatikan frase berikutnya ini yang saya akan bacakan, yang hati nuraninya memakai cap mereka. Anda boleh buka dalam versi bahasa Inggris. Kebanyakan versi bahasa Inggris menggunakan frase yang sama. Saya bacakan di BIMK ya. Yang disampaikan melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani orang-orang itu sudah gelap. Tetapi teman-teman, ada istilah dalam bahasa Inggris ya, itu menggunakan frase mereka itu hati nuraninya distempel dengan besi panas. Betul nggak? Coba Anda lihat di Alkitab Anda. Saya kasih waktu. Ayo. Kalau udah ketemu Anda boleh kasih jempol. Betul tidak? Diselar atau dicap pakai besi panas. Betul? Udah ketemu? Shoot with a hot iron. King James Version. Yaitu besi merah panas. Ada yang nulis tuh. Ya. With a hot iron. Hot iron. Ada lagi bahasa Inggris yang lain. Diselar pakai besi panas. Nah, kenapa bahasa Inggrisnya pakai besi panas, tapi bahasa Indonesianya dikatakan di situ hati nuraninya memakai cap? Nah, sebenarnya punya makna yang serupa, cuman kata yang dipilih berbeda. Bahasa Inggrisnya diselar atau dilas atau distempel. Nah, zaman kuno, ini saya jelaskan sedikit ya, versi bahasa Inggrisnya. Zaman kuno, dokter kuno dulu ya, sebelum ada kemajuan, dokter itu menggunakan setrika panas untuk membakar luka supaya berhenti pendarahan. Ya, zaman sekarang kadang-kadang ada istilah di di laser gitu ya, di laser. Ya. Tidak dibius karena zaman dulu mungkin belum ada penemuan bius. Dan pendarahan itu dihentikan dengan cara diselar atau dilas. Kata orang Surabaya dinyonyok gitu ya. Ya. Katerisasi katanya. Betul. Makasih untuk chatnya di room chat. Bagus itu. Atau ditempel dengan besi panas pada daging yang luka itu. Setelah pulih,
dari rasa sakit karena diselar besi panas itu, darahnya berhenti. Ya. Syarafnya mati, kehilangan rasa. Itu yang disebut hati nuraninya memakai cap mereka. Karena syarafnya mati, kehilangan rasa. Itulah gambaran hati nurani yang dicap pakai besi panas, atau dilas, atau di stempel, di nyonyos gitu ya, kata orang Jawa, nyonyok dengan besi panas. Ini gambaran hati nurani yang mati, karena syaraf-syarafnya kalau secara fisik itu rusak karena kena selar besi panas itu, dan ya itu udah hati nuraninya mati. Syaraf-syaraf daging dalam tubuhnya rusak, dia tidak rasakan lagi sakit. Bahaya ya kalau hati nurani itu dibiarkan, tidak dirawat. Apakah pendeta nggak bisa jatuh dalam hati nurani? Bisa. Nah ya, in hypocrisy. Ya betul. Mereka itu hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk chat di room chat yang memberi kita konfirmasi bahwa ini menjadi penting bagi kita. Ya, tumpul terhadap suara Tuhan. Ya, versi-versi yang lain juga. Kiranya pengajaran ini menolong kita dan berdiskusi, bertanya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, teman-teman bisa saling mengisi. Ada banyak hamba Tuhan, teolog di sini juga. Teman-teman yang juga yang suka belajar firman, kita saling mengisi. Mari kita berdoa dulu, minta Roh Kudus pimpin pada sesi berikutnya ini untuk tanya jawab. Kami serahkan pengajaran yang telah hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan Tuhan untuk dipertajam lewat diskusi, tanya jawab, terutama lewat hati yang lembut menerima teguran, nasihat, pengajaran yang kami terima yang berkaitan dengan hati nurani. Bagaimana kami harus merawatnya. Roh Kudus pimpin dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan pada host, Tuhan berkati. Amin. Thank you Kak Eldi. Ya, Iya. selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu tubuh Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, Kak Eldi izin dulu ya. Kita mau lewat iklan yang satu ini. Silakan tim screen. Di Bali akan ada Brilliant Mother. By the way, apa sih Brilliant Mother? Dan kenapa kita mesti ada di sana? Tentu kita harus ada di sana. Soalnya Brilliant Mother ini membawa setiap wanita untuk menjadi satu tim dengan sang ayah atau suami. Gunanya apa? Gunanya untuk kita dimuridkan. Selain kita dimuridkan, kita akan membawa surga ke rumah kita masing-masing. Acara ini luar biasa sekali. Hanya 1 hari loh. Tanggal 3 Mei, catat waktunya ya, 3 Mei di Bali. Mau ikut? Of course. Yeah. Ayo kita ikut. Brilliant Mother. See you there. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di keluarga Mesbah Koram Deo Pagi. Di Mesbah Koram Deo ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bisa berkenalan dan boleh menceritakan atau ingin didoakan bersama di dalam breakout room. Silakan nanti boleh bergabung di BR1 untuk para pria dan BR2 untuk para wanita. Kompak adalah komunitas terkecil yang terdiri dari 2-3 orang terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Sudah belum ikutan kompak? Yuk Bapak Ibu Saudara yang juga belum berkompak dan ingin berkompak, boleh ketik nama dan ingin join kompak. Tuliskan di room chat ya. Hai. Hai Go. Kita mau mulai kompak loh. Apa yang dialami di hari ini? Perlu loh setiap hari kita confess. Jangan hanya mendengar firman lalu berlalu begitu aja. Tapi juga harus diperkatakan supaya kita ngalamin kuasanya. Ya. Kalau Santi, kamu ngalamin apa? Saya ngalamin tentang menjadi murid Kristus dalam sehari-hari dalam hidup saya. Kalau Sofi? Jadi nggak ada alasan supaya kita bilang kita nggak berharga. Itulah arti pertukaran di kayu salib. Nah, ini ada kompak. Kalau kamu? Yuk, join kompak.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai